Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini, pagi yang mendung, kita boleh datang mencari Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan melebihi dari perjumpaan kita dengan siapapun yang ada di dunia ini. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sudah Bapak Ibu menemukan? Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Setelah hitungan yang ketiga kita akan membaca berbalas-balasan. Saya menyembuhkan perikopnya. Kaum Adam membaca ayat ganjil, kaum Hawa membaca ayat genap. Mari saya mulai. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. 1, 2, 3. Sama-sama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin memberi tema kecil, sisi buruk zona nyaman. Apa? Sisi buruk zona nyaman. Apa yang dimaksud dengan zona nyaman? Bapak Ibu Saudara, zona nyaman adalah di mana sebuah perasaan kehidupan yang kita merasa itu menjadi bagian pilihan yang terbaik menurut kita, nyaman, tentram, bahagia, dan seperti tidak kurang sesuatu apapun, sehingga kita terikat untuk berlama-lama di dalam keadaan itu. Zona nyaman juga tidak selamanya hal-hal yang baik dan menyenangkan. Contoh, tidak berkekurangan, penuh melimpah, kita sudah memiliki segalanya. Bukan itu selamanya yang menjadi zona nyaman. Zona nyaman bisa juga sesuatu yang penuh derita, penuh sengsara, apabila itu berkepanjangan, berkesinambungan, lalu tidak pernah kita rasakan lagi hal-hal yang lain selain itu,
lalu kita bisa merasa nyaman dalam situasi itu juga bisa jadi zona nyaman. Ada satu contoh yang bisa saya coba angkat, peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, penderitaan dan perbudakan yang mereka rasakan selama 400 tahun. Bangsa Israel ada di Mesir itu 430 tahun, tetapi hanya lebih kurang 30 tahun saja masa yang disebut masa jaya bangsa Israel di tanah Mesir, ketika Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, dan masa pemerintahan Raja Fir'aun yang pernah ditolong oleh Yusuf. Selebihnya mereka ada dalam tekanan, mereka ada dalam penjajahan, mereka ada dalam perbudakan. Lebih kurang 400 tahun itu, sehingga 400 tahun itu akhirnya jadi terbiasa. Dari generasi ke generasi, saya tidak tahu berapa turunan, bangsa Israel merasa nyaman dalam suasana penderitaan itu karena sudah terlalu panjang, seperti tidak lagi berpengharapan akan ada masa yang akan berganti, seperti tidak ada lagi harapan waktu akan berubah. Sehingga ketika ada tawaran untuk mereka keluar meninggalkan zona nyaman tanda kutip penderitaan yang berkepanjangan itu, ada tawaran untuk mereka hidup yang lebih baik, mereka nggak tertarik lagi. Sehingga ketika mereka sudah berjalan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, mereka sudah berjalan meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu. Mereka justru ingin kembali lagi dengan bahasa ada kenikmatan, ada kebahagiaan di tanah Mesir, menikmati labu, menikmati makanan mereka hanya sekedar labu, bukan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau biasa kita makan ikan asin, jadi terasa nikmat terus ikan asin. Tangkap, amin. Ini yang dimaksud jadi nyaman. Mereka seperti merasa ada di dalam zona nyaman walaupun hanya makan labu, walaupun mereka hanya sekedar jadi cleaning service, jadi office boy. Mohon maaf, saya tidak merendahkan. Bangsa Israel di sana hanya sampai kisaran itu. Bahkan diyakini merekalah yang diperbudak untuk membangun piramid. Bapak Ibu tahu piramid itu dengan banyaknya, dengan beratnya, dengan besarnya, dengan tenaga, bukan teknologi sekarang. Teknologi sekarang berapa berat pun bisa diangkat dengan hidrolik untuk membangun piramid. Tetapi mereka karena sudah terbiasa, hanya sekedar sudah merupakan jabatan yang bagus bagi mereka jadi cleaning service. Sudah merupakan posisi yang bagus bagi mereka office boy, antar minuman ke kantor bos, menyajikan makanan ke bos. Bagi mereka itu sudah cukup. Jadi mereka udah nyaman di sekitaran itu saja, nggak pernah lagi bermimpi yang lebih dari situ. Selama 400 tahun dalam penindasan Mesir, akhirnya mereka enggan, ogah untuk keluar dari Mesir karena udah nyaman dalam penindasan. Jadi zona nyaman tidak selamanya ada di atas. Orang bisa merasa zona nyamannya ketika dia di bawah. Nah, ini yang saya mau angkat, sisi buruk zona nyaman. Baik zona nyaman yang lagi di atas maupun zona nyaman yang lagi dalam penindasan. Kalau sudah kita merasa nyaman di situ,
hati-hati. Saya ingin menawarkan kepada kita supaya kita sadar bahwa ada zona nyaman, sisi buruknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya menemukan dalam pembacaan kita ini disebutkan di sini ada seorang laki-laki yang tiap hari berada di kolam Bethesda. Untung tidak disebutkan secara percis namanya, marganya, sukunya, kira-kira begitu. Tapi disebutkan di situ ada seorang yang sudah, ayat yang kelima, yang sudah berarti telah dijalani. Sudah 38 tahun lamanya sakit berada di kolam Bethesda. Kalau kita ke Yerusalem pasti kita dibawa mampir ke kolam Bethesda yang 5 serambinya. Bisa kita bayangkan 5 serambi itu menjadi tempat orang antri menumpuk mencari posisi yang paling dekat, yang paling cepat untuk terjun ke kolam Bethesda. Sebab kolam Bethesda itu adalah kolam di mana malaikat-malaikat biasanya mandi, kira-kira begitu. Bahasanya Alkitab menyebutnya malaikat menggoncangkan air itu. Ketika malaikat menggoncangkan air itu, mereka udah tahu karena sudah dari dulu malaikat datang di situ. Mungkin mandi kah? Karena kita nggak lihat, tapi dia menggoncangkan air itu. Mereka udah lihat goncangan angin dengan goncangan malaikat berbeda. Kalau sudah goncangan malaikat, maka buru-buru orang melompat turun ke kolam Bethesda itu. Alkitab berkata hanya mereka yang pertama menceburkan dirinya ke kolam itu yang sembuh. Berarti betapa antri dan berebutnya orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang sampai membutuhkan apa itu? Kalau ujian biasanya ada pakai orang lain, itu apa namanya? Hah? Coki ya? Joki. Ya, mungkin ini pun seperti itu. Dia rela bayar tiap hari. Karena kalau dia sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh. Karena sudah 38 tahun. Tapi dia selalu didahului oleh orang lain. Ada ayatnya. Ketika Yesus berkata kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepada Tuhan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Berarti setiap ada goncangan berapa orang yang sembuh? Hah? Berapa orang? Berapa orang yang sembuh ketika terjadi goncangan? Yakin satu? Ayat Alkitab menyebut bagaimana? Yang pertama itu 1 atau 2? Mestinya kalau mereka satu komando kan bisa rame-rame. 1, 2, 3. Sekali turun 10 bisa. Sama-sama yang pertama. Tapi kalau sudah namanya ingin mencari kesembuhan, kalau perlu siang malam, jam berapapun malaikat datang mandi. Wow, kalau perlu dibutakan teman punya mata supaya hanya dia. Nah, orang lumpuh ini sudah 38 tahun. 38 tahun ia di situ. Tahun pertama, mungkin bisa saja hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, saya belum dapat bagian. Dia masih berpengharapan minggu depan, berpengharapan bulan depan, berpengharapan tahun depan. Ini menjadi jemaat yang setia tipe orang ini.
Di sini belum ada yang jemaat yang 38 tahun ya. Umurnya 38 tahun ada, tapi jemaat jadi 38 tahun di Naras itu belum. Kenapa? Ya karena jemaat ini belum sampai 38 tahun. Adakah yang bersedia sampai 38 tahun? Saya khawatir belum 38 tahun kita sudah semua menuju surga. Nah, orang lumpuh ini sudah 38 tahun selalu berada di pelataran kolam Bethesda. Orang yang setia. Dan orang lumpuh ini akhirnya menjadi rasa nyaman. Dia menjadi rasa nyaman di kolam Bethesda karena tiap hari melihat orang yang sama dan orang yang berbeda. Kalau orang yang berbeda, nambah lagi orang sakit. Ada yang pulang sembuh, tapi ada juga yang datang. Tiap hari rame kayak pasar. Dan dia akhirnya merasa nyaman di situ. Kenapa dia menjadi merasa nyaman? Ada ayatnya. Dia membawa kasurnya. Dia membawa tilam supaya dia betul-betul super nyaman. Jangan-jangan ini spring bed yang paling mahal lagi. Spring bed apa yang paling bagus supaya paling nyaman? Orang lumpuh ini merasa nyaman di situ sehingga dia bisa bertahan sampai 38 tahun. Kalau dia tidak nyaman di situ, dia tidak mungkin bisa bertahan. Bisa saja dia jadi orang terlama di kolam Bethesda. Sekarang kolam itu sudah kering. Malaikat sudah tidak mau mandi lagi karena jadi diberhalakan itu kolam. Orang nggak datang lagi cari Tuhan, tapi cari kolam. Orang nggak datang lagi cari Tuhan, cari minyak urapan. Orang nggak perlu lagi cari Tuhan, tapi cari pendeta. Hanya pendetanya karena antrinya banyak orang. Tapi di gereja kosong. Hati-hati. Ketergantungan kita ke kolam Bethesda menggeser posisi Tuhan. Padahal Tuhan tidak terbatas dengan goncangan pertama, goncangan kedua. Dan saya kemungkinan yakin dia adalah menjadi orang yang paling lama di dalam kolam Bethesda itu karena 38 tahun. Kalau dia umur sakit itu atau lumpuh itu umur 25 tahun, 25 tahun tambah 38 tahun, bayangkan. Dan kasurnya itu pun mungkin atau tilamnya, Alkitab menyebutnya sih bukan kasur, tilamnya itu mungkin udah berapa kali ganti tilamnya. 38 tahun. Berapa tahun lah tilam bisa? Kadangkala kita juga menjadi korban zona nyaman dari orang tua yang hebat, yang berlimpah berkat dan punya pangkat kedudukan. Saya khawatir juga kadangkala anak-anak saya, keluarga saya, ya bukan berarti kami punya sesuatu, tetapi kalau tidak terbiasa mereka dengan zona yang tidak nyaman, zona yang penuh kesengsaraan, justru itu jauh kadangkala lebih baik. Karena zona nyaman itu membuat kita nyaman tertidur pulas. Karena tidak ada yang kurang, namanya zona nyaman. Berlimpah berkat dan kedudukan seringkali membuat kita terlena, sehingga tidak berpikir lagi untuk bisa bangkit, berpikir lagi, tidak lagi berinovasi, karena sudah merasa nyaman. Dan bisa saja
kita menjadi korban dari suami yang selalu memberi perhatian full. Bahasanya siapa dulu? I love you full. Kasih sayang yang full. Korban dari suami yang sangat peduli. Korban dari suami yang penuh kasih sayang. Yang salah suaminya atau siapa ya? Contoh, kalau ada suami kita yang kasih sayangnya luar biasa, melimpah. Kalau kita pun pegang pel, jangan mah, jangan, biarkan pembantu yang mengepel. Kita mau mencuci, jangan mah, nanti tanganmu luka. Karena sayangnya. Kira-kira yang salah ini siapa? Masa yang salah suami? Coba bilang dulu, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Yang salah siapa? Dan itu kita takutkan di era sekarang. Saya mulai terinspirasi menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan yang kadangkala terbalik dari yang selama ini kita lihat, kita pikirkan. Karena kenyataan hidup, bukan hanya istri yang bisa terlena karena kasih sayang dan perhatian suami, akhirnya dia nggak buat apa-apa. Suami juga bisa karena saking baiknya istri. Makanya saya mulai berpesan kepada generasi muda lah. Kalau yang tua udah susah kan. Generasi muda, bila suatu waktu engkau menikah, dapat suami atau dapat istri orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang super lah begitu, engkau jangan sampai engkau tidak bekerja. Percayalah, saya bilang. Saya melihatnya bukan 5 tahun, 10 tahun. Saya sudah melihat jauh ke depan. Karena kadangkala zona nyaman itu membuat engkau justru menderita di kemudian hari. Mari masing-masing kita coba periksa apa yang menjadi rasa nyaman kita, yang mengikat kita dan membelenggu kita. Rasa nyaman apa? Kemiskinan juga bisa membelenggu kita, akhirnya nggak mau bangkit. Tapi kemakmuran, dulu sempat tahun 90 ke tahun 2000, Injil kemakmuran itu sangat kuat diinjilkan, diberitakan. Kalau terima Injil menjadi makmur, akhirnya terlena gereja-gereja, terlena umat Kristen masuk di dalam pengajaran Injil kemakmuran. Sehingga ketika dia mengalami penderitaan, dia putus asa. Ketika dia mengalami kesulitan, dia anggap Tuhan tidak adil. Padahal Tuhan itu selalu adil dalam semua sisi. Makanya firman Tuhan dan pujian berkata, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Yang suka, yang duka, kadangkala Tuhan izinkan datang untuk membentuk, membenahi hidup kita. Tetapi ingat, maupun yang suka jangan engkau terlena, nyaman di situ. Yang duka, yang susah, engkau juga jangan terlena nyaman di situ. Waspadalah suami yang gigih dan perhatian yang penuh berkat, itu juga bisa seolah-olah jadi tilam zona nyamanmu yang bisa merusak dan membuat engkau kecewa di kemudian hari. Yang salah bukan suaminya, yang salah bukan berkatnya, yang salah
sikap hidup kita menanggapi segala zona yang datang. Supaya kita tidak nyaman maupun di dalam kemakmuran, jangan nyaman di dalam kemakmuran. Makanya firman Tuhan berkata, yang punya uang, yang punya suami, yang punya anak-anak, anggap seolah-olah tidak punya. Yang punya berkat, anggap seolah-olah tidak punya berkat. Yang punya kedudukan, anggap seolah-olah tidak punya kedudukan. Yang bersuami anggap seolah-olah tidak bersuami. Yang punya istri anggap seolah-olah tidak beristri. Yang punya anak anggap seolah-olah tidak punya anak. Supaya kita tidak terasa terbelenggu. Supaya tiba-tiba istri kita diambil, dipanggil Tuhan. Tapi kalau banyak orang sih biasa yang lebih kuat kalau suami diambil Tuhan, istri kuat, atau kalau istri diambil Tuhan, suami kuat, yang mana lebih kuat ya? Hah? Lebih kuat mana menghadapi tantangan? Kalau Tuhan panggil suaminya, kuat enggak istrinya? Atau lebih kuat suami ketika istrinya dipanggil Tuhan? Kalau saya melihat dulu kenyataan, saya enggak tahu yang lain, yang saya lihat dulu. Karena lebih banyak yang suaminya duluan dipanggil Tuhan. Suaminya lebih duluan dipanggil Tuhan. Saya lihat banyak di sini yang bertahan. Tapi kalau istrinya duluan dipanggil Tuhan, saya khawatir. Masih di depan jenazah dia menangis, tapi pura-pura aduh, tapi udah matanya menerawang kemana-mana. Ini ada beberapa yang mengalami. Dari masih kecil anak-anak sudah dipanggil Tuhan suaminya. Ada di sini Mama Boy, Ibu Berliana Togatoro. Masih kecil, belum sekolah pun bisa bertahan dan bisa berhasil kedua anaknya. Tapi kalau saya lihat wajah bapak-bapak yang hadir aja ini, meragukan katanya. Ada wajah meragukan katanya. Jangan kita jadikan itu zona nyaman. Harus seperti Alkitab bilang, yang punya anak seolah-olah tidak punya anak. Sebab kita tidak tahu. Seperti Abraham, anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan, begitu ya? Atau Ayub tiba-tiba semua anaknya mati kena timpa, mati diserang penyamun. Tapi Ayub tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Kalau itu terjadi sama kita, nggak tahu. Karena Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena memang itu milik Tuhan. Kadang kita berat memberi karena kita merasa mempunyai. Di sini kira-kira siapa dulu ibu-ibu yang dompetnya paling tebal? Saya mau uji sampel dulu. Tidak keberatan ya kalau saya uji sampel? Biasa orang bang. Ada di sini.
Ya jangan yang jauh-jauh lah, yang dekat-dekat sajalah. Ini Bu Dokter dulu, coba dompetnya Bu Dokter mana? Dompetnya dulu, dompet. Hah? Nggak bawa dompet? Ini. Oh ini Pak Manurung. Coba Pak Manurung pinjam dulu dompetnya Pak. Pinjam dompetnya dulu. Coba ambil dulu. Hamba Eben ambil dulu dompetnya Pak Manurung. Ambilkan dulu. Pinjam dulu. Oke, duduk hamba Eben. Silakan buka, izin dulu. Bukan hamba Eben yang buka. Buka isinya. Coba dulu kalau ketika kita ditantang memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau persembahkan yang mana? Silakan hamba Eben persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau tanya, kenapa hamba Eben mau mengeluarkan itu yang paling besar ya? Itu yang paling besar. Kenapa dia mau mempersembahkan itu yang paling besar? Karena bukan miliknya. Kalau miliknya belum tentu, betul? Karena milik orang lain. Begitulah kita sebenarnya. Kalau kita sadar yang kita punya ini itu milik Tuhan. Apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kalau kita sadar pasti kita tidak takut mempersembahkan yang terbaik. Makanya Abraham dia sadar anaknya Ishak itu bukan miliknya, itu adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan minta persembahkan anakmu, dia tidak ragu karena dia tahu itu bukan milik dia. Tapi bagaimana kita mau mempersembahkan anak? Uang saja masih susah, iya kan? Nah kita mau belajar bahwa apa yang kita punya seolah-olah tidak punya, supaya ketika Tuhan mengambil kita tidak merasa kehilangan. Suami kita tidak merasa kehilangan karena itu milik Tuhan. Istri itu milik Tuhan. Anak-anak milik Tuhan. Harta benda itu milik Tuhan. Silahkan dikembalikan hamba. Nanti untuk persembahan Bapak itu jangan sampai tidak ada. Terima kasih Pak. Sudah dibuka dompet Bapak. Kita perlu waspada supaya jangan sampai ada zona nyaman yang terbangun di dalam hidup kita. Ketika zona nyaman itu dikorek, dibongkar, kita akan merasa sulit menerima. Jangan tunggu sampai 38 tahun baru engkau dan saya sadar. Hai anak muda, jangan tunggu orang tuamu sampai tak berdaya atau tunggu meninggal baru engkau sadar. Jadi bukan soal berkatnya, bukan soal kesusahannya, tetapi paham kita untuk tidak nyaman dalam kondisi apapun harus tetap kuat, berjuang, bertarung, terus bangkit. Itu yang perlu kita bongkar. Karena sisi buruk dari rasa nyaman selalu kita terlena lalu tidak berusaha. Saya mau punya cerita singkat. Dia bilang begini pernah ke saya. Waktu saya kuliah,
biaya hidup saya melebihi dari gaji pejabat BUMN. Pejabat di BUMN. Kuliah, uangnya semua lengkap. Dan masa itu dia pun sudah sampai punya motor. Orang aja masih susah punya kendaraan. Dan akhirnya sampai punya mobil. Jadi ketika dia akhirnya tamat, kalau tamat kan tidak boleh lagi datang kiriman. Karena harus bekerja. Akhirnya dia menyesal selesaikan kuliahnya. Karena nggak terima uang lagi. Itulah zona nyaman. Keenakan bahasa lainnya. Dia kerja, akhirnya di perusahaan, seperempat dari bulanan dia dari orang tuanya. Dia malas kerja. Ini yang salah siapa ya? Dia kerja, tapi kan namanya kerja paling UMR dulu baru masuk. Rupanya ketika dia kuliah 4 kali UMR dia terima. Ini yang salah orang tua atau dia atau uangnya yang salah? Hah? Ini perlu kita waspadai. Hai generasi muda, keluar dari zona nyaman. Mulai berpikir, mulai menganalisa, mulai bangkit, tinggalkan zona nyamanmu. Kadang-kala kita tidak sadar, tidak merasa kalau kita telah terlena dalam zona nyaman yang berkepanjangan sampai 400 tahun. Ya mungkin katakanlah kalau umur manusia 70-80 tahun, kalau dia ada di dalam zona nyaman itu terus, dia nggak berpikir lagi untuk mandiri. Segera Tuhan Yesus bilang begini, bangunlah, angkat tilammu, berjalan, bergerak, bergerak, bergerak. Jangan tidur, tidur, tidur selama 38 tahun. Karena mungkin ada yang kasih nasi kotak tiap hari kepada yang lumpuh ini. Karena mungkin ada familinya yang support dia makan tiap hari. Karena mungkin ada donatur yang membiayai dia selama 38 tahun. Akhirnya dia pikir, ya sudahlah, gak apa-apa. Tuhan Yesus bilang, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Perhatikan kita semua yang hadir. Saya menyebut halo. Zona nyaman justru membuat kita susah untuk bangkit. Tetapi sebaliknya zona kesusahan, penderitaan justru lebih sering menjadi pupuk kesuksesan bagi saudara dan saya. Saya pun akhirnya merenung, untung juga saya alami penderitaan yang tidak pernah terpikirkan. Menderita, amat menderita. Sampai berat badan hanya 49 kilo. Zona nyaman kita tidak sadari justru perangkap kegagalan. Tahu perangkap? Maka keluarkan dirimu dari zona nyaman itu. Tidak ada yang bisa menolong engkau selain dirimu dan Yesus. Yesus sudah berharap engkau bangkit, berjalan, angkat tilammu. Supaya engkau tidak terus merasa nyaman karena ada supporting, karena ada donatur, karena ada yang peduli, karena ada yang memberi engkau makan minum. Sampai 38 tahun engkau terkungkung di dalam tilam penderitaan, tilam kesusahan, zona nyaman. Tapi Tuhan bilang, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan orang ini 38 tahun dia bangkit dan berjalan. Dan di ayat yang lain saya temukan
dia berjumpa dengan Tuhan di bait suci. Kalau engkau sudah ditolong Tuhan, engkau sudah dipulihkan Tuhan, berjumpalah dengan Tuhan di baitnya. Jangan hari-hari kita lagi di tempat lain, supaya engkau bisa berkata, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat. Terlalu tinggi ya? Atau terlalu rendah? Mari bangkit, angkat tilammu. Tilammu itu menjadi pengikat engkau. Engkau nyaman berkepanjangan di dalam penderitaan. Tidak sadar itu adalah malapetaka. Saya rindu kita semua tinggalkan zona nyaman. Hadapi kesusahan, hadapi penderitaan. Engkau akan bangkit menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.